Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita dari Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi, yaitu dasar-dasar logika. Berikut poin-poin yang akan saya sampaikan, yaitu 1. Arti dari logika. 2. Logika menurut para ahli. Ketiga, penalaran tepat dan tidak tepat. 4. Dasar logika. 5. Tujuan dan manfaat logika. 6. Bentuk-bentuk logika. Dan ketujuh, hakikat logika. Arti dari logika. Logika dari bahasa Yunani kuno atau logos dan logike. Logos yang berarti suatu yang diutarakan, suatu pertimbangan akal, kata, percakapan, atau ungkapan lewat bahasa. Juga dapat diartikan secara singkat, perkataan atau sabda. Logos juga dapat diartikan sebagai ide atau akal. Sedangkan logika sendiri merupakan seni berpikir yang diucapkan secara lengkap. Kedua, menurut para ahli. Menurut Aristoteles adalah ilmu untuk membuat penyimpulan yang tepat. Dan menurut Alex Langerhoff adalah ilmu pengetahuan kecakapan untuk berpikir lurus dan tepat. Menurut John Henry Lapar adalah cabang filsafat yang mempelajari, menyusun, mengembangkan, dan membahas asas-asas, aturan-aturan formal, prosedur-prosedur, serta kriteria yang sah bagi penalaran dan penyimpulan dan mencapai kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Menurut Porgio adalah ilmu yang mempelajari hukum, prinsip, dan bentuk pikiran manusia yang patuhi akan membimbing kita mencapai kesimpulan yang betul, lurus, dan sah. Menurut Irving McCoy adalah kajian mengenal metode dan prinsip yang digunakan untuk membedakan penalaran yang tepat dan penalaran yang tidak tepat. Dan ketiga, penalaran tepat dan tidak tepat. Penalaran tepat yaitu jenis-jenis pemikiran khusus di mana masalah dipecahkan. Ini berdasarkan proses penarikan kesimpulan yang berasal dari premis yang ada. Dan penalaran yang tidak tepat adalah ketika premis-premis benar menyediakan dasar yang cukup untuk menarikan kesimpulan. Dan keempat, dasar logika. Logika adalah ilmu yang mempelajari cara berpikir yang benar dan argumentasi yang baik. Logika mempunyai dua jenis logika utama, yaitu logika deduktif dan logika induktif. Dan kelima, tujuan dan manfaat logika. 1. Membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tepat, dan tertib. Dan kedua, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. 3. Menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam. Keempat, meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari keliruan serta kesesatan. 5. Terampil menyusun argumen yang logis dan mempertahankannya. Dan keenam, bentuk-bentuk logika. 1. Logika formal. Logika formal ini adalah sebuah pemikiran atau pengertian logika yang dianggap sebagai logika tradisional atau logika filosofik. 2. Logika informal, yaitu sebuah disiplin ilmu baru yang mempelajari tentang argumen bahasa alami. Ketiga, logika simbolis, sebuah logika di mana membahas tentang abstraksi simbolis yang menangkap pada ciri formal inferensi logis. Keempat, logika matematis, merupakan lebih mengarah pada penerapan teknik logika dan penerapan teknik matematika. Dan ketujuh, hakikat logika. Hakikat logika adalah studi tentang prinsip-prinsip dasar yang benar dan cara berpikir yang sistematis. Logika membantu kita memahami cara menyusun argumen yang kuat, mengevaluasi kebenaran pernyataan, dan mencapai kesimpulan yang valid berdasarkan informasi yang tersedia.
Dan adapun aspek penting dalam logika yaitu 1. Penalaran yang benar, 2. Kesimpulan file, 3. Indikasi kesalahan, 4. Klarifikasi argumen, 5. Analisis pernyataan, dan ke-6. Penerapan dalam berpikir sehari-hari.